Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah video tentang pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan keseimbangan kimia. Ya, soal yang pertama, suatu sistem reaksi dalam keadaan setimbang bila, jadi suatu reaksi dikatakan setimbang itu jika bagaimana? Ya, suatu reaksi dikatakan seimbang jika ya reaksinya berlangsung dua arah, ya, yaitu bolak-balik dan stabil, konsentrasinya juga tetap, ya. Jadi laju reaksi dikatakan kesetimbangan, ya, dalam kondisi setimbang jika berlangsung dalam dua arah bolak-balik, ya, dalam laju reaksi yang sama, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi CaCO3 menghasilkan CaO menghasilkan CO2. Yang termasuk dalam rumus laju reaksi itu adalah hanya fase gas dan terlarut. Sementara untuk padat tidak. Maka jawabannya yang E. Ya. Berikutnya, gas A ditambah gas B menghasilkan C masing-masing 0,4 mol. Ya. 0,6 mol untuk B dan 0,2 mol untuk C. Ya. Nah, dicampurkan dalam ruang tertutup dan terjadi reaksi kesetimbangan, 3A ditambah B menghasilkan 2C. Ternyata pada saat setimbang terdapat 0,3 mol gas A yang bereaksi. Ya. Jadi awalnya 0,4, A-nya bereaksinya 0,3. Berarti pada keadaan sisa itu 0,1. Ya. Maka gas B yang ada dalam keadaan setimbang, ya, kalau di sini 0,3, maka gas B-nya berarti 1/3 kali 0,3, yaitu 0,1. Maka pada saat setimbang, B yang ada itu 0,6 dikurangi 0,1. Reaksi lama-lama berkurang. Ya, jadi yang tersisa B-nya 0,5. Sementara C yang awalnya 0,2 bereaksinya 0,2 mol. Ya, dari mana 0,2 mol? 2/3 kali 0,3. Ya. Itu 0,2 mol. Awalnya 0,2 yang bereaksi terbentuk 0,2. Berarti pada keadaan setimbang 0,4 mol. Ya. Seperti itu. Yang ditanya adalah yang B. Maka gas B yang ada dalam keadaan setimbang adalah 0,5 mol ini. Ya. Agar pada reaksi setimbang N2 tambah O2 menghasilkan 2NO, delta H-nya itu plus 180 kJ, ini adalah endoterm. Jumlah gas NO yang dihasilkan maksimal, ya, agar jumlah NO-nya itu maksimal atau banyak, maka tindakan yang diperlukan adalah NO ada di sebelah kanan. Ya. Nah, perhatikan koefisien di kiri 2, 1 tambah 1, 2. Koefisien di kanan ada 2. Yang dipengaruhi oleh koefisien, yang berpengaruh ke koefisien itu adalah volume dan tekanan. Karena koefisien sama di kiri dan di kanan, berarti volume dan tekanan tidak mempengaruhi. Ya. Jadi A, B, kemudian C, dan E itu nggak ngaruh. Ya. Maka supaya geser ke kanan, NO itu ada di kanan. Dan di kanan itu endoterm. Nah, supaya geser ke endoterm, maka harus dinaikkan suhunya. Kemudian, reaksi yang termasuk kesetimbangan homogen. Homogen berarti sama. Yang A, itu fasenya beda. Ini solid. Kemudian B, ini fasenya beda. Ada terlarut, ada cair, ada terlarut. Berarti ini bukan homogen, ini heterogen. Yang C, ini terlarut, kemudian ini padat, ini terlarut. Tidak sama, berarti ini heterogen. Yang D, ini gas, gas, gas. Sama, berarti homogen. Maka jawabannya yang D. Kemudian, reaksi kesetimbangan yang bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar. Kalau tekanan diperbesar, berarti geser ke koefisien yang kecil. Nah, ini geser ke kanan, berarti yang di kanan koefisiennya kecil. Perhatikan, yang A, ini koefisiennya sama di kiri dan kanan. Yang B, kirinya lebih kecil.
Berarti kalau tekanan diperbesar geser ke kiri, ya. Yang C, ya, kiri 0, kanan 1. Kenapa ini 0? Karena yang padat tidak dianggap, ya. Maka yang berpengaruh adalah yang gas saja. Geser ke kiri karena kirinya 0, kanan 1, ya. Nah, supaya geser ke kanan, maka yang koefisien di kanan harus lebih kecil. Ini 3, ini 2. Maka geser ke kanan. Berarti jawabannya yang D. Paham? Ya, lanjutnya. Diketahui reaksi A2 ditambah B menghasilkan 3C dan 2D. Rumus KP hampir sama, yang masuk adalah yang rumusnya wujudnya gas, karena di sini padat cair tidak masuk, berarti yang C. Ya, berikutnya, dalam ruang 1 liter terdapat kesetimbangan antara N2, H2, dan NH3 sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Pada kesetimbangan tersebut terdapat 0,01 N2, nih, 0,01 H2, dan 0,05 NH3. Nilai tetapan kesetimbangan reaksi, KC-nya, pertama tulis dulu reaksinya, kemudian pada saat kesetimbangan ternyata diketahui NH3 0,05, N2-nya 0,01, dan H2-nya 0,1 juga. Maka dicari, karena ini sudah dalam keadaan setimbang, nggak usah dicari lagi, tinggal dicari molaritasnya. Molaritas sama dengan mol per liter, ya. NH3 0,05 dibagi 1 liter. Ini volumenya 1 liter. Dapat 0,05. Ya. Konsentrasi atau molaritas N2 juga sama. Mol per liter. Ya, ini 0,01 dibagi 1 liter. Ya. H2 juga sama. 0,01 molar. Ya. Nah, setelah dapat konsentrasinya, karena dicarinya KC, maka rumus KC-nya dicari, yaitu konsentrasi hasil reaksi dibagi reaksi dipangkatkan koefisiennya. Berarti N2 dikali H2 pangkat 3 dibagi NH3 pangkat 2. Kemudian masukkan angka-angkanya. N2-nya 0,01, ya, dikali H2-nya. H2-nya 0,01 pangkat 3. Ya, karena ini pangkat 3 koefisiennya. Dibagi NH3 pangkat 2. NH3-nya 0,05 pangkat 2. Ya, jadilah ini. Ya. 0,01 itu sama dengan 10 pangkat min 2. Ya. 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 3 berarti 10 pangkat min 8. 0,05 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. 5 pangkat 2, 25. 10 pangkat min 2 pangkat 2, 10 pangkat min 4. Ya. Ini jadi hasilnya 4 kali 10 pangkat min 6. Yang B. Kemudian dalam ruang 1 liter terdapat 1 mol HI yang terurai menurut reaksi HI, 2HI menjadi H2 plus I2. Ya. Harga KC pada saat itu adalah 4. Ini KC-nya diketahui. Jumlah gas H2 yang ada pada keadaan setimbang adalah, ya, diketahui volumenya 1 liter. KC-nya 4, mol HI-nya 1. Kita tuliskan reaksinya. Ya. Ini 1 mol. Ya. Kemudian, nah, dari 1 mol ini kita nggak tahu nih berapa mol yang bereaksi. Ya. Anggaplah 2X, karena di sini koefisiennya 2X. Kalau di sini 2X, berarti H2-nya X. Ya, I2-nya juga X. Atau boleh saja sebenarnya di sini X. Cuma di sini H2-nya setengah X. Biar lebih gampang, ini dalam bentuk bulat, berarti 2X, ini X, ini X. Ya, berarti pada keadaan setimbang 1 dikurangi 2 mol dari HI-nya, sementara H2-nya, ya, yang dihasilkan adalah X. Sementara I2 hasilnya adalah X juga. Nah, KC-nya diketahui, masukkan ke rumusnya. Ya. KC sama dengan H2 dikali I2, ini kanan, dikali kanan, ya, dibagi kiri dipangkatkan 2. Dapatlah H2 dikali I2 dibagi HI pangkat 2. Ya. H2-nya adalah X, berarti X, I2-nya X, kali X. Ya. Dibagi 1 min 2X. Sama dengan 4, KC-nya 4.
diketahui ya. Oke. Nah, ini 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Ya. Ini X kali X kuadrat. Ini 1 min 2X pangkat 2. Nah, pangkatnya hilangkan. Jadilah 2 sama dengan X per 1 min 2X. Nah, yang ini operasikan. Kalikan. Jadilah 2 dikurangi 4X sama dengan X. Ya. Ini 2 kali 1, 2. 2 kali min 2X. Ya, min 4X sama dengan X yang ini. Nah, X-nya gabungkan. Yang min 4 pindah ruas ke kanan. Jadi, plus 4. Jadi, X plus 4 sama dengan 5X. Maka X-nya adalah 0,4. Ya. Jumlah gas H2 ya, yang ditanyanya itu adalah X. Maka, jumlah H2 itu adalah 0,4. Berikutnya, pada suhu tertentu dalam ruang 1 liter terdapat kesetimbangan 2SO3 menghasilkan 2SO2 dan O2. Semula terdapat 0,5 mol. Awalnya 0,5 mol ya. Gas SO3. Setelah tercapai kesetimbangan, perbandingan jumlah mol SO3 terhadap O2 itu adalah 4:3. SO3 terhadap O2 itu adalah 4:3. Jadi kalau ini 4X berarti O2-nya 3X. Karena ini 3X berarti O2-nya yang berhasil 3X. Karena ini 3X, SO2-nya berarti 2/1 kali 3. 3X berarti 6X. Yang SO3-nya juga sama. Ya. Yaitu 2/1 kali 3X berarti 6X. Ya. Ini setimbangnya 4X. Nah, perbandingan mol SO3 terhadap O2 adalah 4:3. Jadi 0,5 ini 0,5 ya dikurangi 6X sama dengan 4X. Ya. Maka 0,5 sama dengan 10X. Maka X sama dengan 0,05. Nah, untuk 4X ya berarti 4 kali 0,05 berarti 0,2. Ya. Untuk 6X itu adalah 6 dikali 0,05 yaitu 0,3 mol ya. Untuk 3X sama dengan 3 kali 0,05 sama dengan 0,15. Nah, rumus KC-nya setelah diketahui nih mol SO3, SO2 dan O2 tinggal dimasukkan. Ya. Nih. Mol SO2-nya itu adalah 6X-nya yaitu 0,3 dipangkatkan 2 ya. 0,3 pangkatkan 2. Yang O2-nya itu adalah 3X berarti 3 kali 0,05 yaitu 0,15 pangkat 1 karena koefisiennya 1 dibagi SO3 yaitu 4X berarti 0,2 dipangkatkan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 0,3375 yang B. Ya, berikutnya pada suhu tertentu ruang tertutup yang bertekanan 10 atmosfer terdapat dalam keadaan setimbang 0,3 mol SO2 ya, 0,1 mol SO3 dan 0,1 mol gas O2 dengan reaksi seperti ini. Harga Kp pada suhu tersebut. Untuk nyari harga Kp, maka kita harus nyari tekanan parsial dari SO3, tekanan parsial SO2, dan tekanan parsial O2. Nah, di mana tekanan parsial itu sama dengan molnya dibagi mol total. Mol totalnya itu adalah 0,3, 0,1, 0,1, berarti 0,5. Tekanan totalnya 10. Ya. Berarti tekanan parsial dari SO3 itu adalah 0,3 dibagi 0,5 kali 10. Ya. Untuk SO3 ini 0,1 ya, dibagi 0,5 dikali 10 yaitu 2. Tekanan parsial O2 berarti mol O2 0,1 dibagi 0,5 mol totalnya dikali 10 2. Tekanan parsial SO2 0,03 dibagi mol total 0,5 dikali 10 6. Maka Kp-nya adalah tekanan parsial SO2 pangkat 2 dikali tekanan parsial O2
ya, dibagi tekanan parsial SO3 pangkat 2, koefisiennya 2. Ya, kemudian dihitung dapatlah 18 atmosfer. Ya. Demikian penjelasan mengenai soal yang berkaitan dengan reaksi kesetimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.